Baik, Bu. Baik, selamat bertemu kembali. Sebelum saya memulai pembelajaran pada pagi hari ini, pertama-tama saya akan mengecek kalian punya kehadiran. Semuanya hadir? Hadir, Bu. Oke, baik. Hari ini kita belajar tentang materi tentang teks deskripsi. Baik, sebelum Ibu menjelaskan apa yang dimaksud dengan teks deskripsi, mungkin adik-adik sudah mengetahui atau memahami berkaitan dengan teks deskripsi. Oke, baik. Pertama-tama kita akan melihat pengertian dari teks deskripsi. Teks deskripsi adalah sebuah tulisan yang menggambarkan suatu objek berdasarkan hasil pengamatan, perasaan, dan pengalaman penulisnya. Jadi, ketika kita menulis sebuah teks deskripsi, harus berdasarkan pengalaman pribadi, supaya kita mengetahui bahwa hal yang kita tulis itu benar-benar terjadi. Yang kedua, tentang ciri dari teks deskripsi. Teks deskripsi itu memiliki ciri-ciri yang secara umum. Pertama, ciri yang pertama, menggambarkan atau menjelaskan sesuatu. Ciri yang kedua, penjelasan secara mendetail dan melibatkan panca indera. Yang ketiga, berusaha membuat pembaca baik. Ibu akan menjelaskan ciri dari teks deskripsi. Yang pertama, menggambarkan atau menjelaskan sesuatu. Berarti ketika kita menuliskan sebuah teks deskripsi, di dalamnya harus ada ciri menggambarkan atau menjelaskan sesuatu. Berarti kita menjelaskan secara terperinci apa yang akan objek apa yang akan kita jelaskan dalam teks tersebut. Yang kedua, penjelasan secara mendetail atau melibatkan panca indera. Saya ambil contoh, kita mendeskripsikan unit K1 polusultan itu seperti apa. Melibatkan panca indera artinya
objek yang kita deskripsikan harus bisa dilihat dengan mata. Yang ketiga, berusaha membuat pembaca atau pendengar merasakan adegan atau peristiwa dalam teks. Ketika kita menjelaskan sebuah teks deskripsi, kita harus bisa membuat para pembaca atau pendengarnya ikut merasakan apa yang sedang kita ceritakan, atau mereka masuk ke dalam suasana seperti apa yang terjadi dalam teks tersebut. Selanjutnya, kita lihat struktur dari teks deskripsi. Yang pertama, ada judul. Yang kedua, deskripsi bagian. Dan yang ketiga, simpulan atau pesan. Oke, baik. Struktur teks deskripsi yang pertama, judul. Judul itu berkaitan hal yang mengabarkan isi teks atau identifikasi atau gambaran secara umum dalam teks tersebut. Dalam judul yang namanya objek yang akan kita deskripsikan, lokasi atau berkaitan dengan sejarah kelahirannya, makna dari objek yang akan kita deskripsikan, atau peringatan umum lainnya tentang objek yang kita akan deskripsikan. Jadi, sebelum kita mendeskripsikan sesuatu, terlebih dahulu kita membuat judul dari deskripsi tersebut. Yang kedua, deskripsi bagian. Dalam deskripsi bagian berisi perincian bagian objek yang dapat dilihat, didengar, atau dirasakan oleh penulis. Seperti contoh tadi, ketika kita mendeskripsikan tentang kampus Unika Santi Paulus Uten, berarti di dalamnya ada objek yang bisa dilihat. Contohnya objek yang gedung utama. Jadi kita bisa melihat gedung utama itu seperti apa, gitu. Yang ketiga, simpulan atau pesan. Kesimpulan ini berisi tentang penutup dari teks deskripsi tersebut. Dalam simpulan ini berisi kesan apa yang kita dapat selama kita mendeskripsikan objek tersebut. Contohnya, apa yang kita dapat setelah kita mendeskripsikan Unika Santi Paulus itu seperti apa. Baik, langkah selanjutnya berkaitan dengan kaidah bahasan teks deskripsi. Yang pertama itu ada kata kerja.
pembuatan teks deskripsi. Dalam menulis teks deskripsi, hal yang perlu kita perhatikan juga berkaitan dengan kaidah bahasan dari teks tersebut. Yang pertama, dalam teks deskripsi, kaidah kebahasan yang harus diperhatikan berkaitan dengan kata kerja. Kata kerja yang dimaksud ialah kata yang menyatakan perbuatan, proses, atau pekerjaan yang dilakukan oleh subjek atau objek. Jadi, dalam menulis sebuah teks deskripsi itu, kita harus memperhatikan yang namanya kata kerja, yang di dalamnya ada proses dari pembuatan teks deskripsi tersebut yang dilakukan oleh seseorang, baik dia sebagai subjek ataupun objek. Kata kerja ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, kata kerja dasar dan kata kerja turunan. Dalam kata kerja dasar, setiap kalimat itu belum mendapatkan imbuhan. Saya ambil contoh kata aduk. Kata aduk dan pukul. Dari kalimat ini kita bisa lihat bahwa kata kerjanya belum mendapat imbuhan. Kata kerja yang sudah mendapat imbuhan atau kata kerja turunan biasanya kata kerja yang sudah mendapat imbuhan itu selalu diawali dengan kata mu. Contohnya tadi, kata aduk berarti mengaduk, pukul berarti berpukul. Langkah selanjutnya, berdasarkan jenisnya, kata kerja terbagi menjadi yang pertama kata kerja transitif dan yang kedua kata kerja intransitif. Saya akan jelaskan secara langsung sudah. Kata kerja transitif itu memerlukan objek dalam kalimatnya. Contohnya, baik, dalam kata kerja transitif memerlukan objek dalam kalimatnya, seperti contoh membawa, menjajah, dan mempengaruhi. Sedangkan kata kerja intransitif itu tidak memerlukan objek dalam kalimatnya, seperti contoh menangis, berfungsi, dan membuka. Yang ketiga itu kalimat aktif. Ketika kita menulis sebuah teks deskripsi, hal yang harus diperhatikan berkaitan dengan kalimat aktif. Kalimat aktif berarti kalimat yang subjeknya melakukan perbuatan dan objeknya dikenai pekerjaan. Kalimat aktif ini dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama, aktif transitif dan aktif intransitif. Kalau kalimat aktif transitif itu predikatnya membutuhkan objek. Saya ambil contoh sudah. Rumah gendang memiliki ciri khas tersendiri dibandingkan rumah adat lainnya. Jadi rumah gendangnya kita orang Manggarai itu mempunyai ciri khas tersendiri, beda dari rumah gendang di daerah-daerah lain atau rumah adat di
kita hari ini berkaitan dengan teks deskripsi cukup sampai di sini sudah. Dari apa yang sudah saya jelaskan, mungkin ada pertanyaan atau mungkin adik-adik belum mengerti apa yang berkaitan dengan teks deskripsinya, ciri, struktur, dan kaidah bahasa dalam menulis teks deskripsi. Sudah paham, Bu? Oke, baik. Karena kalian sudah memahami apa yang sudah saya jelaskan tadi, jadi pada akhir pembelajaran kita hari ini, Ibu minta kalian untuk dibagi ke dalam bentuk kelompok. Satu kelompok terdiri dari 3 sampai 4 orang. Tugasnya nanti kalian diminta untuk menuliskan salah satu contoh teks deskripsi yang di dalamnya harus dilengkapi dengan ciri-ciri, struktur, dan kaidah bahasa teks deskripsi tersebut. Kalau kalian sudah menyusun itu nanti, setiap kelompok akan mempresentasikannya di depan kelas. Jadi dari situ kalau saya akan bisa melihat bagaimana kalian punya pemahaman setelah saya menjelaskan materi teks deskripsi ini. Oke, baik, pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih. Semoga apa yang saya jelaskan tadi dapat bermanfaat bagi kalian. Selamat siang. Terima kasih, Bu.